Lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Demikianlah kadang seorang membenci sesuatu padahal ia tidak mengenal apa yang ia benci itu. Bisa jadi bila ia mengenalnya bukan benci mau, namun cinta yang ia berikan. Demikianlah yang terjadi pada dakwah salafiyah atau yang disebut juga dengan salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah kaprah tentang salafi. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, ada sebaiknya kita mengenal apa itu salafi. Salaf secara bahasa Arab artinya setiap amalan soleh yang telah lalu, segala sesuatu yang terdahulu, setiap orang yang telah mendahulumu, yaitu nenek moyang atau kerabat. Teman-teman dapat merujuk di dalam kitab Qomus Al-Muhit Fayrut Abadi. Secara istilah yang dimaksud dengan salaf adalah 3 generasi awal umat Islam yang merupakan generasi terbaik seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian sesudahnya, Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. 3 generasi yang dimaksud adalah generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian dalam kaidah bahasa Arab ada yang dinamakan dengan isim nisbah, yaitu isim atau kata benda yang ditambahkan huruf ya, yang ditasydid dan dikasroh untuk menunjukkan penisbatan atau penyandaran terhadap suku, negara asal, suatu ajaran agama, hasil produksi, atau sebuah sifat. Misalnya yang sering kita dengar seperti ulama hadis terkemuka yaitu Al-Bukhari, yang merupakan nisbah kepada kota Bukhara, nama kota di Uzbekistan, karena Al-Bukhari memang berasal dari sana. Ada juga yang menggunakan istilah Al-Hanafi, berarti menisbahkan diri pada mazhab Hanafi. Maka dari sini dapat dipahami bahwa salafi maksudnya adalah orang-orang yang menisbahkan atau menyandarkan dirinya kepada generasi salafus soleh. Atau dengan kata lain, salafi adalah orang yang mengikuti pemahaman dan cara beragama para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Teman-teman dapat merujuk dalam kitab Kun Salafiyah Al-Jaddah halaman 10. Maka teman-teman yang sedang menonton video ini pun adalah seorang salafi bila Anda selama ini mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam beragama. Di tengah masyarakat banyak sekali beredar subhat atau kerancuan dan kalimat-kalimat miring tentang salafi, dan ini tidak dapat lepas dari 2 kemungkinan sebab dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid bin Sulaiman Al-Jabiri ketika ditanya tentang sebuah subhat. Kerancuan tentang salafi yang berkembang di masyarakat ini tidak lepas dari 2 kemungkinan, disebabkan ketidakpahaman atau disebabkan adanya itikad yang buruk. Jika karena tidak paham, maka perkaranya mudah, karena seseorang yang tidak paham namun itikadnya baik, jika dijelaskan padanya kebenaran, ia akan menerima. Jika telah jelas baginya kebenaran dengan dalilnya, ia akan menerima. Adapun kemungkinan yang kedua, pada hakikatnya ini disebabkan oleh fanatik golongan dan taklid buta, dan ini yang lebih banyak terjadi dari orang-orang alul ahwa, yaitu pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah, yang mereka memandang bahwa manhaj salaf akan membuka takbir penyimpangan mereka. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa kerancuan tersebut. Yang pertama ialah salafi bukanlah sekte, aliran, partai, atau organisasi massa. Sebagian orang mengira salafi adalah sebuah sekte, aliran sebagaimana Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, Naksabandiyah, LDII, dan lain-lainnya, atau sebuah organisasi masyarakat sebagaimana NU, Muhammadiyah, Persis, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan lainnya. Ini adalah salah kaprah. Salafi bukanlah sekte, aliran, atau partai atau organisasi massa, namun salafi adalah manhaj atau metode beragama, sehingga semua orang di seluruh pelosok dunia, dimanapun dan kapanpun, ia adalah seorang salafi jika ia beragama dengan manhaj salaf tanpa dibatasi keanggotaan. Sebagian orang juga mengira dakwah salafiyah adalah
gerakan yang dicetuskan dan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pun kesalahan besar. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid yang ringkasnya, dakwah salafiyah tidak didirikan oleh seorang manusia pun, bukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama saudaranya Imam Muhammad bin Su'ud, tidak juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, bukan pula oleh imam mazhab yang empat, bukan pula oleh seorang tabi'in, bukan pula oleh sahabat, bukan pula oleh Nabi SAW, dan bukan didirikan oleh seorang nabi pun, melainkan dakwah salafiyah ini didirikan oleh Allah Ta'ala karena para nabi dan orang sesudah mereka menyampaikan syariat yang berasal dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada yang dapat dijadikan rujukan melainkan nas dan ijma'. Oleh karena itu dalam dakwah salafiyah tidak ada ketua umum salafi, salafi cabang Jogja, salafi daerah mana atau tata tertibnya, ataupun kaderisasi salafi, dan tidak ada muassis atau tokoh pendiri salafi. Tidak ada pendiri salafi melainkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada ADRT salafi melainkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. 2. Salafi gemar mengkafirkan dan membid'ahkan. Musuh utama seorang muslim adalah kekufuran dan kesyirikan. Karena tujuan Allah menciptakan makhluknya agar makhluknya hanya menyembah Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13. Setelah itu, musuh kedua terbesar seorang muslim adalah perkara baru dalam agama, atau yang disebut juga dengan bid'ah. Karena jika orang dibiarkan membuat perkara baru dalam beragama, maka hancurlah Islam karena adanya peraturan, ketentuan, ritual baru yang dibuat oleh orang-orang belakangan. Padahal Islam telah sempurna, tidak butuh penambahan dan pengurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para ulama melarang umat Islam untuk sembarang memponis bid'ah, sesat, apalagi kafir kepada individu tertentu. Karena ponis yang demikian bukanlah perkara yang remeh, diperlukan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam hal ini. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, dalil-dalil yang terkadang menunjukkan bahwa perbuatan tertentu adalah perbuatan kufur atau perkataan tertentu adalah perkataan kufur. Namun di sana terdapat faktor yang membuat kita tidak memberikan vonis kafir kepada individu tertentu atau yang melakukannya. Faktornya banyak, misalnya karena ia tidak tahu, atau karena ia dikalahkan oleh orang kafir dalam perang. Ini dapat kita merujuk dalam kitab Syekh Albani, Fitnah At-Takfir, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang ketiga, salafi memecah belah umat. 3 hal pokok. Yang pertama ialah perpecahan umat adalah sesuatu yang tercela, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Kedua, perpecahan umat adalah suatu hal yang memang dipastikan terjadi dan bahkan sudah terjadi, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Maka kami pun bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang berada pada jalanku dan jalannya para sahabatku di hari ini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ketiga, persatuan Islam bukanlah semata-mata persatuan badan kumpul bersama dengan keadaan akidah yang berbeda-beda, mentoleransi segala bentuk penyimpangan, yang penting masih mengaku Islam. Bukan, itu persatuan Islam yang diharapkan. Perhatikan baik-baik hadis tadi, saat umat Islam berpecah belah, seolah-olah Rasulullah memerintahkan untuk bersatu pada satu jalan, yang itu jalannya ditempuh oleh para sahabat. Inilah manhaj salaf. Sehingga ketika ada seorang yang menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam beragama yang dianut sebagian kelompok, aliran, partai, atau ormas Islam, bukanlah upaya untuk memecah belah umat,
melainkan sebuah upaya untuk mengajak umat bersatu di satu jalan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bahkan adanya bermacam aliran, sekte, dan partai ormas Islam yang lainnya itu menyebabkan perpecahan umat. Karena mereka tentu akan loyal kepada tokoh-tokoh mereka masing-masing, loyal kepada peraturan mereka masing-masing, loyal kepada tradisi mereka masing-masing, bukan loyal kepada Islam. 4. Salafi, aliran sesat. Orang yang menuduh dakwah salafiyah sebagai aliran sesat seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid, bisa jadi ia memang orang awam yang belum mengenal apa itu salafi, atau bisa jadi ia orang yang benci kepada dakwah salafiyah karena dakwah ini telah membuka takbir yang selama ini menutupi penyimpangan-penyimpangan yang dimilikinya. Anggapan ini sama sekali tidak benar karena dua hal. Yang pertama, dakwah salafiyah bukan aliran atau sekte tertentu dalam Islam sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang kedua, sebagaimana yang telah diketahui bahwa sesuatu yang dikatakan sesat jika ia telah tersasar dari jalan yang benar dan menempuh jalan yang salah. Maka bagi yang menuduh hendaknya mendatangkan bukti bahwa dakwah salafiyah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang benar, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan buktinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dinukil dari Kun Salafi al-Jaddah Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, para sahabat Nabi SAW semua diampuni oleh Allah, wajib mengikuti metode beragama para sahabat, perkataan mereka dan akidah mereka sebenar-benarnya. Semoga dengan sedikit apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.